ya Allah ini saya sampai mati nggak sih gitu saya gitu. Makanya tadi terkadang sama Pak Guru sama Pak Ustadz, Pak tolong aku selalu doain. Biar saya selalu istiqomah, cuma itu aja makanya terkadang Pak Guru selalu bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa kembali di podcast kita tercinta Quran bil Quran bersama guru kita Bapak Kiai Haji Najamuddin Siddiq. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Ya. Jadi podcast ini sebagaimana kita ketahui ini adalah podcast spesial Quran bil Quran. Masalahnya apa? Ini ayatnya. Problemnya apa? Ini solusi Qur'annya seperti itu. Nah, jadi untuk hari ini alhamdulillah kita akan bincang-bincang kembali tentang ada pengalaman spiritual, pengalaman orang-orang yang ingin mengenal Quran. Oleh karena itu sebelum nanti kita jauh berbincang-bincang tentang itu, kita persilahkan ayahanda kita untuk memberikan prolog tentang podcast ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun, Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini podcast kita kedatangan tamu spesial. Ya, tamu spesialnya adalah insya Allah Ibu Ustazah Nur Muslimah. Insya Allah mudah-mudahan berkah ya. Ada juga nanti ini Calvin putranya. Alhamdulillah. Ini juga ada tamu kita juga nih, Pak Arman, pilot. Dan juga ada juga satu lagi ini Ibu Lis, Ustazah Lis. Kita sekarang berada di kawasan Hazanah Kebajikan. Hazanah Kebajikan ini membawai anak asuh, tahfiz, sekolah SD, MTS, SMK, MA, dan sekolahnya maju semua, alhamdulillah. Amin. Nanti akan buka lagi SD bilingual. Nanti buat tahun depan udah ada SD bilingual yang 2 bahasa. Dan juga Hazanah Kebajikan ini juga ada juga produksi roti, yang rotinya bisa dijual untuk umum dan bisa juga konsumsi untuk di dalam. Dan juga ada juga kebun singkong yang sudah menghasilkan kebun singkong. Dan juga ada juga pengajian umum. Pengajian umum itu tiap hari. Dan juga ada juga yang Zoom. Zoom itu tiap pagi, malam, siang, setiap jam ada waktunya Zoom. Nah, ini untuk kita tiada lain untuk mengembangkan Quran dengan Quran, supaya orang itu kenal Quran, supaya orang tahu ada di Quran, ada di suratnya, ada di ayatnya. Nah, itulah sebagai perkenalan kita berada di lingkungan Hazanah Kebajikan daerah Pondok Cabe. Silakan Ustadz Pelang. Ya, baik. Itulah gambaran singkat mengenai kegiatan di Yayasan Hazanah Kebajikan. Yang ingin penasaran boleh komen-komen di bawah, ya. Subscribe, komen-komen, dan silahkan ada link-link juga untuk ikut kajian Zoom, mau malam, mau siang, mau pagi, mau sore. Dan juga kita menerima konsultasi agama, Pak ya? Ya, betul. Ya. Dan link podcast juga ya. Link podcast juga. Jadi bagi Anda yang mungkin ada problem, mungkin rumah tangga, problem kehidupan, boleh datang ke Hazanah Kebajikan, akan diberikan solusi, dan solusinya bukan kaleng-kaleng Pak, Al-Quran. Masyaallah, Al-Quran sebagai solusi. Baik, mengingat ini ada tamu yang luar biasa, pengalamannya mengenal Quran ya, dengan Bu Nur Muslimah. Nur itu kan cahaya ya. Ya, Muslimah itu
wanita muslim luar biasa. Gimana pengalamannya, Bu? Ya. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Muslimah dan saya mengenal Al-Quran alhamdulillah di tempat ini di Yayasan Khasat Bajika, dan melalui guru saya, beliau inilah dia. Alhamdulillah. Dengan beliaulah saya bisa dituntut, yang kalau ibarat katakan di dunia ini Pak, saya ini seperti orang buta Masya Allah. yang tidak mengenal siapapun, padahal saya punya mata. Kalau diartikan, tapi kalau diartikan dalam Al-Quran yang mengarahkan jalan, yang tadinya saya tidak memahami apa itu Al-Quran, bagaimana beradaptasi dengan seperti kata orang di luar sana, tapi alhamdulillah di saat saya mualaf, di saat saya ingin mengenal lebih dekat Al-Quran, hanya saya minta sama Allah, ya Allah berikan saya tuntunan jalan agar saya bisa mengenal Al-Quran lebih dalam. Alhamdulillah sampai detik ini saya masih dibilang jatuh cinta sama Al-Quran. Masya Dan Allah. alhamdulillah di sekeliling saya, Insya Allah sampai mati. keluarga, sampai keluarga saya pun sekarang alhamdulillah mereka udah mulai percaya, dan bahkan mereka mulai udah menerima, dan bahkan yang lebih ini lagi, kalau mereka sakit atau apa mereka minta doa untuk saya. Ya. Dan yang saya bangga, Hmm. sekalipun mereka tidak syahadat, tapi di saat mereka percaya, saya bilang percaya punya Allah, percaya. Benarkah? Benar, aku akan doa. Saya bilang, tapi dalam hatiku tanpa kalian syahadat pun saya percaya bahwa berarti mengakui bahwa Tuhan itu ada, yaitu Allah. Alhamdulillah. Itu Pak. Mualaf tahun berapa? Saya tahun 2001 Pak. 2001 kan 2005. Iya. 4 tahun. Alhamdulillah. Gimana setelah mengenal Quran bagaimana? Ya Agak damai ya? agak tenang, agak damai, walaupun hidup namanya hidup pasti ada masalah, tidak akan mungkin gak ada masalah. Tapi yang namanya Al-Quran memberikan kita pedoman, memberikan kita banyak hidayah, karena setiap yang disampaikan di sini adalah kajian. Dan ini kajian bukan sembarang kajian hanya perkataan Al-Quran, tapi benar-benar yang namanya ini adalah makan sehari-hari. Ini makanan tanpa, kalau itu ya apa? Kebutuhan ya. Nutrisi rohani. Nutrisi rohani. Iya, konsumsi Saya hati. hanya bisa berkata, ya Allah, sampai akhir hayatku berikan saya istiqomah. Amin. Dan doaku yang selalu dalam sujudku, dimanapun anak-anak saya berada, semoga mereka diberikan hidayah, ya Allah. Mereka mau menerima saya, karena juga saya nggak mau jadi seorang munafik, ibu seorang munafik yang takut sholat di depan anaknya, yang takut diusir sama anaknya. Dan saat itu saya bilang, ya Allah, sekalipun saya tidak diakui oleh anak-anak saya karena saya pindah agama, tidak masalah bagiku, ya Allah, asal Engkau Allah tetap bersama dengan aku. Aku hanya ingin berpegang denganmu, ya Allah. Dan alhamdulillah sampai detik ini. Dan bahkan alhamdulillah kemarin pas saya pulang kampung ke Nias, begitu mata tertuju padaku Pak, saya hijab sendiri. Abang saya meninggal dan semua agama berdatangan di situ. Saya berhijab semua, dan alhamdulillah kuatnya Al-Quran, kuatnya Allah membela saya. Tidak ada satupun yang menghina saya Pak. Bahkan saya dirangkul semua, dan mereka bertanya, kok bisa ya ada saudara kita orang mualaf, sejak kapan ada Margalei itu jadi mualaf, di mana dia, dari mana siapa? Saya bilang ini aku, dan saat itu aku mungkin juga beradaptasi dengan mereka, sekalipun saudara saya keluarga besar beradaptasi aku dengan pelan-pelan, tapi ternyata di luar ekspektasi saya, mereka merangkul saya, menyium saya. Ya saya pikir ya Allah, wow gitu, Allah luar biasa Pak. Itu di luar, saya udah gak bisa ngomong apa-apa Pak Arman. Saya hanya selalu bilang, ya saya hanya satu yang saya takutkan, ya Allah ini saya sampai mati gak sih gitu. Saya makanya tadi terkadang sama Pak Guru, sama Pak Ustadz, Pak tolong aku selalu didoain biar saya selalu istiqomah. Cuman itu aja, makanya terkadang Pak Guru selalu bilang, orang-orang minta didoain biar kaya, Nur Muslimah hanya selalu minta biar saya istiqomah. Saya selalu intinya dari sekarang sampai alhamdulillah juga, karena dulu Allah memanggil saya, memberikan saya hidayah melalui sholat tahajud. Bahkan sampai detik ini Pak Arman, kalau saya melalui sholat tahajud itu kayak gimana, aku bermimpi buruk terus. Akhirnya saya berpikir, ya Allah apa itu tujuannya? Oh ternyata ini, biar sholat tahajud jangan pernah dilewatkan. Begitu Allah sayang sama saya, sampai saya bilang, ya Allah kamu sayang banget. Dan yang saya heran-heran, setiap apa yang saya doakan itu selalu terjawab. Sampai saya bilang gini, ya Allah
amalan apa sih yang saya lakukan ya Allah gitu. Apakah hinaan yang dulu, apa cacian yang dulu, apakah apa gitu. Tapi lagi-lagi ya, setiap kita meyakini apa yang kita pikir itu adalah baik dari Allah, ya pasti ada tutunan Pak. Makanya saya bilang, aku juga bersyukur alhamdulillah hari ini ya anak saya yang besar dia bisa datang di sini Pak. Ini juga semua adalah rencana Allah Pak. Udah berapa kali saya rencanakan pengen kesini, tapi nggak pernah tersampaikan. Tapi hari ini alhamdulillah, saya bilang ya Allah luar biasa, begitu banyak cobaan, tapi saya selalu dilalui Pak. Itulah yang saya rasakan di saat saya menjadi mualaf ini. Pokoknya Allah itu dahsyat, luar biasa. Tidak ada, nggak bisa dikatakan. Saya pernah waktu dia wawancara pertama kali podcast, pertama saya perjalanan saya masuk mualaf, pas saya diberi hidayah, tujuannya kalau orang itu kan dia mualaf mungkin karena laki-laki kaya atau apa. Saya bilang aku nggak bisa ngomong apa-apa karena apa ya, kalau aku mencintai orang ada alasan, mungkin karena dia kaya, dia ganteng. Saya mencintai Allah nggak ada kata-kata, saya nggak ada alasan. Saya nggak ada alasan mencintai Al-Quran, saya nggak ada alasan untuk berbeda agama juga, saya nggak ada alasan juga. Pokoknya intinya ini karena Allah gitu loh. Memang saya tidak melihatnya, tapi saya bisa merasakan kehadiran dia dalam hidupku, di setiap perjalananku. Saya merasakan hadirat dia. Makanya saya bilang, saya berjalan dengan sendiri, menuntut sampai saya mencari, sampai akhirnya ya dapatlah di sini ketenangan, kedamaian itu yang saya tadi bilang. Dulu saya seperti orang buta, sekalipun saya punya mata, tapi kenapa? Ada Al-Quran saya dengar tapi nggak ada yang menuntut. Alhamdulillah sekarang mata saya terbuka dengan beliau ini. Makanya saya bilang, ya Allah terima kasih ya Allah. Cita-cita saya dipertemukan pas apa yang saya cari. Dan alhamdulillah keinginan anak saya juga sekarang, dia juga pengen, ternyata dalam hatinya juga sama seperti saya, padahal dia nggak cerita, tapi dia cerita. Akhirnya kok bisa ya kalau dia, ya Allah ini bukan secara ini, tapi ya alhamdulillah Pak. Ya pokoknya intinya bahagialah, nggak bisa saya udah nggak ada itu. Terbuka hati. Ya jadi begini, jadi pertama ya sebetulnya Mbak Nur Muslimah itu Allah yang berinya petunjuk ya. Karena kan agama yang benar itu ya ini, bukan kata kita. Coba lihat di surat 3 ayat 19 kan. Surat 3 ayat 19. Mungkin Calvin dulu yang baca. Ya. Surat 3 ayat 19 ya. Yang di rumah silakan dibuka. Ya betul. Al-Imran ayat 19. Ya. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Nah, jadi ayat ini sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Jadi Pak Nur Muslimah ini menemukan kebenaran Al-Quran. Nah sebetulnya agama dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu sama. Cuman karena dulu ada konsili, jadi dirobah kitab itu, makanya ada perjanjian lama, perjanjian baru. Nah itu ya ada ketentangan antara mereka pada waktu itu. Sebetulnya sama agama itu. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ya Tuhannya sama, Allah. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Termasuk Nabi Isa juga bukan Tuhan.